Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com ya. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Agus Imandharma. Alamat emailnya adalah gusni0308@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Selamat siang Cimarta, apa kabarnya nih? Mau nanya kamera yang selalu Cimarta gunakan saat membuat video konten di YouTube, seperti konten-kontennya ini, karena beberapa kali pakai Nikon D610 dibuat untuk konten video dengan AFF, selalu autofokusnya bergerak maju dan mundur. Terus walaupun sudah fokus, dia masih maju mundur autofokusnya. Salah lensa atau emang bodinya belum support untuk video. Sebelumnya saya menggunakan lensa kit bawaan D610 yaitu 24-85 f3,5 sampai 4,5 ED-VR. Terima kasih sebelumnya, Agus." Nah, jadi sedikit flashback tentang kamera Nikon D610 ya. Ini sebenarnya kamera full frame yang dikeluarkan oleh Nikon di tahun akhir 2013 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari tingkatannya, Nikon itu memiliki beberapa tingkatan kamera full frame. Yang paling tinggi adalah seri 800 ya. Jadi di saat itu ada D800, D810, D850. Nah, itu seri yang paling tinggi di DSLR. Kemudian di bawahnya itu ada seri 700-an nih, D700, D750, D760. Nah, kemudian di bawahnya itu baru ada seri D600, jadi D600, D610 ya. Nah, ini salah satu yang digunakan adalah D610. Jadi ini kamera full frame yang dikeluarkan oleh Nikon yang harganya relatif murah. Nah, sebenarnya secara spesifikasi sudah cukup banget untuk video, dan yang saya gunakan sekarang untuk video recording, saya menggunakan Nikon D810 dan juga menggunakan yang sekarang saya pakai ini Nikon C50. Kemudian mengenai lensa yang saya gunakan sekarang juga lensa kitnya dari Nikon C50. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak harus khawatir pakai lensa apa, karena di video itu biasanya kita lebih disarankan menggunakan lensa-lensa manual fokus. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa dengan manual focusing, memang harus dibiasakan. Jadi kalau tadi saya lihat dari kasusnya Agus, memang Agus menggunakan autofocus. Jadi biasanya kalau autofocus problemnya pertama adalah ada suara mesin yang bergerak gitu ya. Biasanya itu kerekam pada saat kita merekam video, dan juga biasanya focusingnya agak susah dikontrolnya. Kemudian kalau di sini ada teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih nonton saya punya channel. Nah, teman-teman mungkin tertarik banget pengen belajar videografi. Saya pernah collab dengan beberapa orang sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek link di bawah ini, saya akan sertakan nanti. Jadi ada collab bersama videografer saya yang biasa ngurusin saya punya YouTube ya. Nanti bisa belajar mengenai tips-tips videografi untuk pemula. Dan juga saya pernah collab bersama Ferry Rusli dan juga Puadin Reddy. Jadi di sini ada teman-teman yang memang masuk ke dalam industrinya lebih ke video, jadi nggak ke foto. Nah, teman-teman mungkin bisa mendapat inspirasi dari mereka dengan mengecek link di bawah ini. Nah, di video kali ini saya akan coba share beberapa tips buat teman-teman yang ingin belajar videografi supaya fotonya nampak lebih profesional. Tips yang pertama, otomatis kita harus memiliki kameranya sendiri, kamera untuk video. Bisa juga pakai DSLR, mirrorless, ataupun smartphone. Jadi kalau teman-teman juga saat ini mungkin belum memiliki kamera DSLR atau mirrorless, teman-teman bisa memanfaatkan dari smartphone, tapi pastikan memiliki spek yang cukup baik untuk menangkap video. Nah, setelah kamera, teman-teman harus pastikan teman-teman memiliki mikrofon. Karena kalau video ini biasanya kan berkaitan dengan audio dan juga visual. Jadi otomatis kita harus memiliki kualitas audio yang cukup baik. Kemudian, untuk menghasilkan sebuah foto yang bergerak dengan smooth, teman-teman harus menggunakan alat bantuan seperti gimbal, atau kalau teman-teman belum memiliki gimbal, bisa menggunakan tripod. Gimbal ini berguna banget buat teman-teman yang ingin menghasilkan videonya lebih smooth. Memang ada beberapa video ya, atau scenery apa tertentu, kadang-kadang mereka mungkin menceritakan tentang seseorang yang lagi berlari gitu ya. Kemudian orang yang ngambil videonya juga ikutan memang dibuat sengaja bergerak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman seluruh videonya
dibuat seperti itu footage-nya, akan otomatis pusing yang ngelihatnya. Jadi kita harus membuat videonya itu lebih smooth hasilnya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah kita harus merencanakan apa yang kita akan ambil. Jadi video itu nggak bisa cuma asal ambil aja, asal ada videonya, asal ada footage-nya. Nah, kita harus merencanakan alur ceritanya itu seperti apa. Jadi pada saat kita mengambil video tersebut, kita sudah tahu alur ceritanya. Nah, yang ketiga, tips untuk mengambil video adalah harus memperhatikan lighting. Pastikan kita memiliki lighting yang cukup. Karena kalau tidak, kita harus menggunakan ISO yang lebih tinggi. Nah, ISO yang lebih tinggi ini berdampak pada hasil kualitas video yang kita hasilkan. Lighting itu hal yang paling penting banget buat video ataupun untuk fotografi. Jadi buat teman-teman harus benar-benar pintar sekali melihat cahaya. Jadi biasanya kalau kita fotonya outdoor, nah teman-teman kan pasti tahu di outdoor pasti matahari ya ada ya. Jadi otomatis kita harus tahu bagaimana cara memaksimalkan matahari ini sendiri. Kalau kita ingin menghasilkan cahaya yang lebih halus dari matahari ini, kita biasanya membutuhkan kain-kain tertentu supaya bisa mendiffuse cahaya itu tersebut. Tapi kalau teman-teman mungkin syutingnya di dalam indoor, nah teman-teman pasti akan membutuhkan cahaya artificial. Nah, tips yang keempat pada saat kita ingin mengambil video adalah memilih background yang pas nih, yang tepat. Jadi biasanya mungkin bagi pemula banget cuma asal ambil shoot backgroundnya, kita nggak peduli apapun. Nah, kita harus mengambil background yang lebih simple, yang lebih sederhana supaya inti ceritanya dapat ditampilkan dan juga orang yang nonton itu nggak terlalu terdistract dengan background yang terlalu ramai. Tips yang kelima adalah komposisi. Jadi sama kayak fotografi, nah teman-teman di videografi juga bisa mempelajari komposisi-komposisi yang indah yang untuk ditampilkan. Tips yang keenam adalah kita harus tahu di mana kita meletakkan kamera kita. Jadi angle itu bisa menceritakan banyak hal, apakah mau diletakkan dari bagian atas atau dari bagian bawah sekali di bawah lantai, atau mungkin sejajar mata manusia. Nah, angle-angle ini bisa menceritakan perspektif yang berbeda. Jadi teman-teman harus mempelajari tempat peletakan kamera kita. Nah, yang satu ini, tips berikutnya adalah mengenai manual fokus. Nah, makanya tadi di problemnya Agus itu ada masalah tentang focusing karena memang videografi itu disarankan untuk menggunakan manual fokus. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah mengenai white balance. Jadi pada saat kita mengambil video atau footage, nah kita harus tahu white balance yang pas seperti apa dan mereka harus rata di setiap footage-nya. Jadi jangan sampai teman-teman men-settingnya ke auto, karena biasanya auto ini akan otomatis adjust. Jadi ketika mereka mendung atau ketika terik, nah ini akan berubah white balance-nya. Penggunaan white balance yang salah ini akan mempersulit pada saat post-produksi. Jadi biasanya pada saat kita masukkan filenya itu ke dalam komputer, kita harus mengadjust semua satu persatu lagi. Sama halnya dengan white balance, di videografi juga kita harus syuting dengan cahaya yang cukup rata di setiap videonya. Jadi jangan sampai ada satu video yang footage-nya mungkin underexposed, ada yang overexposed ya. Nanti ketika kita melakukan post-processing, ketika di editing ya, itu akan membuat PR yang luar biasa sulit sekali. Nah, itu kira-kira tips dasar banget buat teman-teman yang ingin belajar videografi. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tips videografi berikutnya, dan saya akan coba ajak collab siapa ya. Kalau teman-teman kira-kira ada request saya untuk collab dengan seseorang yang memang di dunianya videografi, coba tulis di bawah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, dan juga teman-teman silahkan di-share barangkali ada teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye, thank you for watching.